Kami dari kelompok 5. Kami di sini nih akan membahas tentang UMKM. Buat kalian yang penasaran, jangan lupa tonton videonya sampai akhir ya. Pada video pembelajaran kali ini, kelompok kami akan menampilkan hasil wawancara UMKM Usaha Jilbab Widya yang merupakan salah satu penugasan dari mata kuliah perpajakan yang diampu oleh Bapak Dosen Rizky Syaputra, SEMSI, CPA, CBP, CRA, CRP. Adapun topik pembahasan yang akan kami bahas yaitu pertama, pengertian UMKM, kedua, undang-undang yang mengatur UMKM, ketiga, kriteria UMKM baru, keempat, tujuan UMKM, kelima, peran UMKM, keenam, standar akuntansi, ketujuh, pentingnya laporan keuangan dan penyajian dalam UMKM, kedelapan, wawancara UMKM, dan terakhir kesimpulan dan saran. Baik, langsung saja kita ke pembahasan topiknya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian UMKM. UMKM atau yang sering disebut dengan usaha mikro kecil dan menengah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Adapun definisi UMKM sebagai berikut. Yang pertama, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Yang kedua, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Yang ketiga, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Adapun undang-undang yang mengatur tentang UMKM, yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014. Regulasi ini menjelaskan tentang hukum izin mikro dan menengah. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Regulasi ini mengatur tentang pelonggaran pajak yang dikeluarkan oleh kalangan UMKM. Yang ketiga, Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 11 Tahun 2017. Regulasi ini terkait dengan pendanaan modal usaha untuk UMKM. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Regulasi ini terkait dengan kemitraan antara pemerintah dengan pengusaha UMKM. Yang kelima, dan yang terakhir, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Kriteria UMKM baru. Kriteria UMKM yang baru diatur di dalam pasal 35 hingga pasal 36 PP UMKM. Berdasarkan pasal tersebut, UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan UMKM yang didirikan setelah peraturan pemerintah UMKM berlaku. Kriteria modal tersebut terdiri atas yang pertama, usaha mikro. Memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, usaha kecil. Memiliki modal usaha lebih dari 1 miliar rupiah sampai dengan paling banyak 5 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang ketiga, usaha menengah memiliki modal usaha lebih dari 5 miliar rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
Sedangkan bagi UMKM yang telah berdiri sebelum peraturan pemerintah UMKM berlaku, pengelompokan UMKM dilakukan berdasarkan kriteria hasil penjualan tahunan. Kriteria hasil penjualan tahunan terdiri atas: yang pertama, usaha mikro, memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak 2 miliar rupiah. Yang kedua, usaha kecil, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2 miliar rupiah sampai dengan paling banyak 15 miliar rupiah. Yang ketiga, usaha menengah, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 15 miliar rupiah sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah. Adapun tujuan UMKM, tujuan dibentuk dan diberdayakannya UMKM telah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah pada pasal 3 dan pasal 5 dengan bunyi sebagai berikut. Pasal 3, usaha mikro, kecil, dan menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Pasal 5, tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. A. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. B. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah yang tangguh dan mandiri. C. Meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, pencipta lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Di sini ada peran UMKM. UMKM dapat dikatakan berperan sebagai penyedia sarana pemerataan tingkat ekonomi rakyat kecil. Hal ini dikarenakan UMKM itu berada di berbagai tempat yang juga menjangkau berbagai daerah, yang bisa membantu meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat. Kemudian, UMKM juga secara tidak langsung berperan dalam mengatasi masalah kemiskinan yang belum hilang dari Indonesia. Merupakan hal yang tidak mudah bagi Indonesia sebagai negara berkembang untuk meningkatkan kualitas pembangunan sektor ekonomi. Oleh karena itu, UMKM menjadi salah satu jawaban dalam mengetas kemiskinan karena dapat menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi. Selain itu, UMKM juga berperan dalam perluasan kesempatan kerja. Seiring dengan terus meningkatnya angka penduduk di Indonesia, UMKM menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan kualitas individu. Selain dapat menyerap tenaga kerja, UMKM bisa menjadi pendorong bagi masyarakat lain untuk ikut bersaing sehingga menciptakan usaha dan peluang baru bagi masyarakat lain. Standar akuntansi UMKM itu dibutuhkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk usaha terutama UMKM karena itu laporan keuangan merupakan hal yang penting dalam suatu usaha. Itu sebabnya standar akuntansi UMKM sangat dibutuhkan di dalam suatu usaha dan standar akuntansi UMKM ini. Ini diharapkan dapat membantu entitas dalam melakukan transisi dan pelaporan keuangan yang berdasarkan kas ke laporan keuangan dengan dasar akrual. Secara internasional, akuntansi telah memiliki standar yang berlaku di berbagai negara seperti 1. GAAP General Accepted Accounting Principles dan IFRS International Finance Reporting Standards. Oke. Di sini ada untuk Indonesia sendiri ada IAI, itu Ikatan Akuntansi Indonesia, yang telah meresmikan standar akuntansi pelaporan keuangan khusus bagi UMKM, yaitu standar akuntansi entitas mikro kecil menengah. Di sini kita masuk pentingnya laporan keuangan dalam penyajian bagi UMKM. Peran laporan keuangan dalam hal ini adalah membantu dalam mengelola keuangan bisnis dan memastikan keberlangsungan bisnis pada jangka panjang. Laporan keuangan ini mencakup informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas dari suatu UMKM. Informasi ini dapat membantu pemilik bisnis dalam membuat keputusan yang tepat mengenai pengelolaan keuangan dan strategi bisnis yang lebih baik. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM ini sangat membutuhkan laporan keuangan. Itu sebagai alat untuk memantau kinerja keuangan mereka. Laporan keuangan ini membantu UMKM dalam mengelola keuangan mereka.
mengetahui kondisi keuangan perusahaan, dan mengambil keputusan bisnis yang lebih baik. Laporan keuangan ini dibutuhkan oleh UMKM dalam memenuhi persyaratan hukum, seperti pelaporan pajak dan pembayaran pajak. Adapun cara penyajiannya, yaitu laporan keuangan UMKM harus disusun secara rinci pada exposure draft SAK UMKM yang dimana penyajiannya harus konsisten, informasi keuangan yang kooperatif, serta informasi yang lengkap. Dalam penyajian laporan keuangan UMKM ini, minimal laporan keuangan harus terdiri dari 1. Laporan posisi keuangan. Apa itu laporan posisi keuangan? Laporan posisi keuangan ini yaitu terdiri dari informasi aset, liabilitas, ekuitas, dan entitas pada tahun tertentu yang terdapat pada dalam laporan posisi keuangan tersebut. Yang kedua itu apa? Laporan laba rugi. Laba rugi ini adalah sebuah UMKM mencakup informasi tentang pendapatan, beban keuangan, beban pajak, suatu entitas di mana sesuai exposure. Draft SAK UMKM, laba rugi mencakup semua penghasilan dan beban yang diakui kecuali SAK UMKM disyaratkan yang lain. 3. Catatan atas laporan keuangan yang berisi tentang tambahan dan rincian akun-akun yang relevan. Catatan atas laporan keuangan yang disusun dalam exposure draft SAK UMKM harus membuat rincian berbagai berikut. Sebuah pertanyaan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai SAKM, ikhtisar kebijakan akuntansi dan informasi tambahan, rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan tersebut. Selanjutnya, UMKM perpajakan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 PP 23/2018, pemerintah secara jelas menyatakan bahwa UMKM merupakan wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dengan memenuhi kriteria sebagai berikut. A. Wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan, komanditer, firma atau perseroan terbatas atau tidak termasuk bagi badan dengan bentuk usaha tetap. Dan B. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar per tahun. Sementara yang tidak termasuk wajib pajak UMKM, yakni wajib pajak yang memilih untuk dikenai PPh berdasarkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A, pasal 17 ayat 2A, atau pasal 31E UU PPh, atau wajib pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Untuk wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu atau UMKM dan PPh yang bersifat final, artinya penghasilan yang diterima atau diperoleh akan dikenakan PPh dengan tarif tertentu dan dasar pengenaan pajak tertentu pada saat penghasilan tersebut diterima atau diperoleh. Selain pada UMKM, pajak ini juga berlaku untuk berbagai macam usaha seperti yang ada di pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPh. Bagaimana tarif pajak UMKM 2023? UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional karena mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menggerakkan roda perekonomian. Oleh karena itu, pemerintah memberikan fasilitas perpajakan bagi pelaku UMKM agar mereka dapat berkembang dan berdaya saing. Sejak tahun 2013, pemerintah sudah memberikan tarif PPh final yang cukup ringan melalui PP 46 tahun 2013, yaitu sebesar 1% dari omset. Tarif ini hanya berlaku bagi wajib pajak pribadi atau badan yang memiliki omset kurang dari 4,8 miliar per tahun. Selanjutnya, pemerintah kembali memberikan keringanan kepada UMKM dengan pengurangan tarif PPh final menjadi sebesar 0,5% dari omset. Tarif ini juga berlaku bagi wajib pajak pribadi atau badan yang memiliki omset dari 0 hingga 4,8 miliar per tahun, alias tidak melebihi 4,8 miliar dalam setahun. Ketetapan itu diatur melalui Peraturan Pemerintah 23
tahun 2018. Hanya saja pemerintah menambahkan jangka waktu tertentu untuk tarif PPh yang bersifat final ini, yaitu A. Paling lama 7 tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi, B. Paling lama 4 tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan, komanditer, atau firma, dan C. Paling lama 3 tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas. Pada tahun 2023, pemerintah kembali menunjukkan rasa keberpihakan terhadap UMKM melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP. Pemerintah menetapkan bahwa wajib pajak orang pribadi UMKM tidak dikenai PPh atas omset hingga 500 juta per tahun. Dengan demikian, bagi UMKM dengan penghasilan kotor belum melebihi 500 juta dalam setahun, maka tidak dikenakan PPh. Sementara bagi UMKM yang sudah melebihi omset 500 juta hingga 4,8 miliar per tahun diwajibkan untuk membayar PPh final sebesar 0,5%. Dalam aturan ini, bisa diasumsikan pemerintah tidak lagi menargetkan pajak untuk usaha mikro, tetapi bagi usaha kecil dan menengah. Selain PPh final, UMKM juga dapat diwajibkan membayar pajak pertambahan nilai atau PPN apabila telah dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Adapun PPN bagi UMKM tersebut sebagai skema pengenaan khusus lantaran pengenaan tarifnya lebih rendah ketimbang tarif PPN normal. Kementerian Keuangan menyatakan tarif PPN final bagi UMKM nantinya berkisar 1% hingga 3% dari peredaran usaha. Halo guys, kami lagi ada di Pajus. Kami ingin mewawancarai salah satu pelaku UMKM. Stay terus ya. Selamat pagi Kak, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Kami dari Politeknik Negeri Medan, jurusan Akuntansi, Prodi Keuangan dan Perbankan, yang dimana saya Afsal Nomora Siregar, teman saya Rizky Aristia Gemurit. Saya Enda Magdalena Bursilalahi. Nah, terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan untuk hari ini. Kami sangat menghargai kesempatan ini untuk mendiskusikan beberapa aspek yang berkaitan dengan perpajakan dan bagaimana hal tersebut dapat berpengaruh pada perkembangan usaha mikro kecil dan menengah seperti usaha jilbab kakak ini. Nah, seperti yang kita tahu, perpajakan merupakan elemen kritis dalam pengelolaan keuangan bisnis, dan pemahaman yang baik tentang aspek perpajakan dapat membantu UMKM untuk menjaga kesehatan keuangan mereka, meminimalkan risiko, dan memaksimalkan potensi pertumbuhan. Dalam wawancara ini, kami berharap dapat membahas beberapa poin penting terkait perpajakan. Kami juga ingin mendengar pengalaman kakak dalam menghadapi tantangan perpajakan di bagian jilbab. Nah, sebelumnya boleh kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Widya Witiaras, Umur berapa kak? usia 29 tahun. Nah, yang pertanyaan pertama itu kak, bagaimana sih awal mulanya berdiri UMKM ini? Supaya untuk nambah penghasilan aja. Sejak kapan dan sudah berapa lama UMKM ini didirikan? Sekitar 5 tahun yang lalu. Modal awal buka usaha kira-kira berapa ya kak? Sekitar 7-10 juta. 7-10 juta. Apakah ada uang sewa? Ya. Ada. Selain uang sewa, ini sewa apa aja? Sewanya sewa toko per bulan Sewa toko kira-kira berapa ya? 2,5 juta. 2,5 juta. Nah, kan kakak ini usaha jilbab dulunya. Nah, berapa harga jualnya? Paling murah 20.000, Paling mahal? paling mahal sekitar 150.000. 150.000. Nah, kalau misalnya itu kapan stoknya itu? Per minggu apa per bulan? Kita stoknya per hari kak. Per hari ya, per hari. Kakak ngambil barang ini dari mana? Kita ngambil barang dari pusat pasar, kadang dari Tanah Abang. Boleh tahu pendapatan per bulan kakak di toko ini berapa ya? Sekitar 20-25 juta. Per bulan? Iya. Apakah kakak sudah membayar pajak? Iya, apakah kakak di ada bayar pajak? Bayar pajak nggak? Enggak ada, karena kan kita persero, otomatis orang yang mendirikan ini yang bayar pajak. Oh, ya kakak hanya sewa ya? Iya, kita kan sewa aja. Rata-rata pembeli itu biasanya kisaran umur berapa ya kak? Sekitar umur 17 tahun sampai sekitar 50 tahun. Oh, Mbak, berarti kayak mahasiswa atau Iya, orang-orang tua mahasiswa. gitu ya? Kebanyakan mahasiswa. Sebelum kakak buka tempat offline gini, apakah kakak pernah daftar buat toko online gitu, jualan online? Tidak.
Ada nggak Kak kendala selama Kakak berjualan? Nggak ada kendala, aman-aman. Selain Kakak, apakah ada pegawai lain yang bekerja sama dengan Kakak? Ada 2. Jika boleh tahu gajinya berapa? Gajinya kita beda-beda Kak, kurang lebih sekitar 1.200.000. 1 juta rata-ratanya per bulan ya. Sudah bersih ya? Kotor ya? Kalau boleh tahu juga nih Kak, sehari tuh biasanya penjualannya tuh berapa sih Kak? Yang laku gitu. Yang laku, harga per piecesnya gitu. berapa pieces yang laku sekitar? Sekitar 15 atau 20 piece. Yang banyak laku itu biasanya apa ya Kak? Jilbab segi 4. Segi 4. Ini Kak, penjualan per hari itu lakunya itu udah ya, sorry. Kira-kira Kakak itu mengambil keuntungan berapa persen Kak dari jilbab ini? Sekitar 5%. 5%. Setiap jilbab itu ya? Berapa sih Kak pendapatan kotor dan bersihnya? Setiap hari atau setiap minggu? 1 juta. 1 juta. Itu kotor. Itu kotor. Kalau bersihnya? Itu udah bersih-bersih. Kakak ini kan kayak gini nih di depan. Kayak mana Kakak cara menarik pelanggan gitu bisa datang ke toko ini? Kalau kita dengan cara dipanggil. Dipanggil. Kalau boleh tahu Kak, berikan motivasi bagi kami nih mahasiswa yang ingin berjualan gitu Kak. Kayak mana Kak? Ada nggak motivasinya gitu? Kakak gitu untuk kami, maka ada minat yang berjualan gitu. Motivasi apa ya? Biar kami semangat berjualan Iya. gitu. Kan untuk kami yang nggak gabut-gabut nih. Nggak punya motivasi. Nih Kak, ini terakhir ini, apakah Kakak memiliki pencatatan laporan keuangan? Memiliki. Ini Kak, pakai kayak sistem gitu atau Kita Buang nggak bukuan? pakai sistem. bukan aja? Baik, terima kasih banyak atas waktu berharga Kakak dari yang toko jilbab dalam berbagi wawasan dan pengalaman terkait perpajakan pada usaha jilbabnya. Diskusi ini telah memberikan wawasan yang sangat berharga dan bermanfaat. Semoga usaha jilbab terus berkembang dan sukses dalam setiap langkahnya. Sekali lagi terima kasih ya Kak. Terima kasih Kak. You said that we would always be. Without you, I feel lost at sea. Through the darkness, you'd hide with me. Like the wind, we'd be wild and free. You said you'd follow me anywhere, but your eyes tell me you won't be there. I've gotta learn how to love without you. I've gotta carry my cross without you. Stuck in the middle and I'm just about to figure it out without you. Maka, kesimpulan yang kami dapat adalah UMKM Jilbab milik Kawidia yang terletak di Jalan Jami Ginting nomor 61 Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara yang sudah berdiri sejak 5 tahun silam. Daerah penjualan usaha jilbab adalah Paja Usu. Toko jilbab Kawidia merupakan UMKM di bidang fashion, yaitu toko jilbab atau hijab yang menjual berbagai macam jenis jilbab. Toko ini berdiri sejak 2018, sehingga sekarang sudah memasuki usia kurang lebih 5 tahun. Toko yang ditempatin saat ini masih menyewa. Usaha jilbab Kak Widya tersebut belum melakukan pencatatan laporan keuangan yang sesuai SAKMKM dengan alasan pelaku UMKM belum menggunakan akuntansi yang berlaku umum, antara lain adalah akuntansi dianggap sesuatu yang sulit dan tidak penting. Saran dari kami yaitu untuk usaha jilbab ini di masa yang akan datang diharapkan dapat melakukan pencatatan setiap transaksi dan melaporkan dalam keuangan yang telah diatur dalam SAKMKM agar memudahkan dalam memonitoring setiap kegiatan operasional usaha dan manajemen. Sekian dari kami ya guys. Jangan lupa Like,